Selamat sore teman-teman semuanya, Sobat Saham Syariah ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang dibeli oleh asing ya. Hari ini tanggal 31 Maret 2021. Ketika indeks jatuh cukup dalam ya. Tadi sempat 2,8% ya, di bawah 5.900 dan namun ada beberapa saham yang tetap dibeli oleh asing ya. Jadi pada kesempatan kali ini bagi teman-teman yang mau bergabung di klub saham syariah, silakan bisa mengisi formulir yang ada di bawah ya, atau menghubungi kami di 0818957579. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas saham-saham yang tetap dibeli oleh asing ya, net buy asing. Walaupun indeks turun tajam dan beberapa saham bisa menguat cukup ya, lumayan lah ya. Saham pertama Antam ya. Antam hari ini dibeli oleh asing, net foreign buy-nya 39 miliar, cukup besar ya. Kita lihat secara Antam ya. Ya, tadi sempat Antam diperdagangkan di kisaran 2130 ya. Jadi ketika indeks turun cukup dalam, Antam juga sempat turun ke 2130 ya, turun 2%-an. Namun bisa berbalik arah di akhir-akhir perdagangan sesi 2 ya. Dan bisa ditutup menguat 1,8% ke 2250. Di mana asing memang membukukan pembelian bersih 39 miliar ya. Beberapa hari ini asing terus net buy kecuali tanggal 29 Maret ketika ARB ya, itu asing jualan 104 miliar. Namun kemarin dan hari ini tetap net buy 39 miliar hari ini ya, cukup lumayan lah ya. Di mana transaksi 2,6 juta lot ya, dengan nilai 591 miliar ya, mungkin di bawah ya, mungkin tidak maksimum tapi memang cukup lumayan ya, 2,6 juta lot dengan nilai 591 miliar. Secara teknikal di sini untuk Antam masih punya potensi untuk uptrend ya. Apalagi sebenarnya sudah dibentuk untuk Indonesia Battery Corporation ya, di mana Antam salah satu yang dilibatkan di dalam pembentukan holding baterai ini ya, untuk mobil listrik ya. Ini sebenarnya sudah mulai ancang-ancang untuk naik secara teknikal Antam ya. Kalau besok bisa naik kembali artinya bisa golden cross dan Antam bisa kembali ke kisaran 2.800 sampai 3.000 ya. Jadi di sini saya kira cukup menarik untuk dicermati saham Antam. Tadi naik 1,8% ke 2.250. Artinya kalau besok bisa kembali tembus ke resistennya ya di 2.500-an ya, maka Antam bisa kembali naik ke 2.800 sampai 3.000 kembali ya. Tapi masih barangkali masih fluktuatif ya, perlawanan antara di 2.200 2.400 ya. Tapi kalau bisa menembus resistennya di 2.500 sampai 2.600, maka Antam bisa kembali ke 2.800 sampai 3.000 kembali ya. Apalagi bulan depan Pak Luhut dan Pak Erik ya, yang terkait dengan Indonesia Battery Corporation ini akan berkunjung ke Amerika untuk menjajaki kerjasama dengan investor dari Amerika dan investor asing lainnya. Ini saya kira masih cukup bisa diperhatikan untuk Antam ya. Sekarang juga cukup murah di 2.250. Kemudian saham kedua yang bisa dicermati yaitu BRIS ya. Ya, secara BRIS memang sudah cukup murah ya. Di mana BRIS ditutup di 2000 berapa ini? 2.200
90-an ya. Ya, 2290 turun 2,5%. Ini bridge cukup tertekan ya dari kisaran 2700 sampai sekarang ke 2290. Jadi sudah di bawah 2300 ya. Dimana justru asing mengalokkan net buy 18 miliar ya. Jadi secara teknikal bridge ini sudah mendekati titik supportnya di 2150 ya. Jadi bisa dilakukan mulai akumulasi untuk bridge ya. Karena sudah cukup murah tertekan ini ya, kelihatan di grafik ya. Jadi kalau bisa misalnya mendekati titik supportnya di 2150 dan bisa kembali rebound ya, naik ya untuk melewati resistennya di 2800-an ya. Ini bridge sambil nunggu harga isu bisa bisa kembali ke harga 3000 sampai 3500 kembali. Ya, ini masih cukup tertekan dan sekarang kesempatan masuk untuk di bridge masih cukup murah ya. 2250-an, jadi trading range-nya antara 2150 sampai 2300-an ya. Dan kalau bisa kembali naik ke 2800 ya sampai 3000, artinya bridge bisa kembali rebound untuk naik, melanjutkan kenaikan kembali. Ya, itu untuk saham kedua. Kemudian saham ketiga yaitu mana labanya meningkat cukup signifikan. Jadi KLBF bisa diperhatikan untuk KLB Pharma ya. Di mana KLB Pharma diaudit oleh EY ya. Dengan opini wajar ya, dan kemudian kita lihat rugi labanya untuk KB Pharma. KB Pharma penjualan netonya 23 triliun ya, meningkat dibandingkan tahun 2019 22,6. Laba bruto meningkat tipis ya, 10,2 triliun ya, hampir sama. Kemudian laba tahun berjalan 2,5 triliun naik menjadi 2,7 triliun ya, hampir 2,8 triliun. Jadi naik tipis, tapi saya kira ini performa yang cukup baik walaupun di tengah krisis Covid ya. Kalbe Pharma bisa mendapatkan kenaikan laba tahun berjalan 2,5 triliun menjadi 2,7 triliun ya. Ini saya kira cukup baik. Sehingga harga sahamnya hari ini juga naik tipis ya, 1,9% ya. Jadi walaupun indeks turun tajam, tetapi Kalbe Pharma bisa tetap mengalami kenaikan 1,9% ya. Dimana asing net buy terus nih, hijau semua ya. Dari bulan Maret itu asing terus net buy untuk Kalbe Pharma. Jadi saya kira performa yang cukup bagus untuk KLBF ya. Ya, saya kira masih sideways, tapi melihat kinerja yang cukup baik, saya kira KLB Pharma bisa ya mungkin ke depan bisa kembali naik ya. Ini masih cukup sideways sebenarnya dari sisi teknikal ya. Namun dari sisi fundamental sebenarnya juga cukup baik untuk KLB Pharma, di mana menunjukkan labanya 2,7 triliun ya, cukup tinggi. Ya, jadi saya kira bisa diperhatikan untuk KLBF. Sekarang posisinya di PBV-nya 4,3 ya. Jadi ya kalau rata-ratanya misalnya 4,8 sampai 5 kali ya. 5 kali jadi 400 kali ya bisa ke 1570, bisa ke 1800-an sampai 2000 sebenarnya untuk Kalbe Pharma. Saya kira performa yang cukup baik, jadi bisa mulai diperhatikan untuk KLBF. Terakhir yaitu Excel Komindo ya, Excel Komindo atau Excel Pratama ya. Hari ini naik 1,9% ke 2090. Kita lihat Excel ya. Sebenarnya Excel ini
akan ada aksi korporasi, yaitu menambah bidang usaha, yaitu terkait dengan information, communication, and technology ya, ICT, dan bisnis dengan cloud dan sebagainya. Saya kira masih bisa diperhatikan untuk Kalbe Pharma, Excel Komindo ya. Secara teknikal juga Excel ini cukup tertekan ya. Harga sahamnya sempat di 2.800 sampai 3.000, namun sekarang di 2.090, sangat murah ya. Jadi memang teknikalnya memang tertekan, dan namun tentunya ini cukup murah karena berbagai peluang bisnis yang ke depan di bidang teknologi ini, telekomunikasi, saya kira masih cukup baik ya. Jadi kesempatan untuk masuk di harga murah untuk Excel Pratama ini di 2000-an sampai 2200 ya, 2090 sampai 2200. Kalau Excel bisa lepas dari kisaran 2150 dan resisten berikutnya di 2300 sampai 2400, artinya Excel bisa kembali naik ya. Ini masih tertekan, kesempatan lagi murah, saya kira bisa diakumulasi dan dilakukan pembelian secara bertahap ya. Excel Komindo karena PBV-nya juga masih 1,2 ya, masih cukup murah. Dibandingkan misal Telkom, Indosat ya, jauh tertinggal PBV-nya untuk Excel ya. Jadi bisa diperhatikan untuk Excel Komindo, Excel Pratama ini karena valuasi masih cukup murah dan ada beberapa aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Excel Axiata ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah. Jadi ada beberapa saham yang bisa diperhatikan ya, di mana diakumulasi oleh asing, yaitu Antam, BRIS ya, KLBF, dan Excel Komindo Pratama ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.